Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Tuannya hari adalah hari Jumat. Bagi kita sebagai seorang muslim, hari mulia bagi kita yang terulang di tiap pekannya, yaitu adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat. Dari riwayat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ada 5 malam yang mulia yang Allah jadikan bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian tanggal pertama di bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Ini yang berulang tiap tahun, tapi yang istimewanya Lailatul Jumu'ah, malam Jumat masuk di dalamnya, yang tiap pekan terulang. Artinya suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diistimewakan dengan malam Jumat itu. Banyak orang yang berusaha untuk melemahkan iman umat Islam, menganggap malam Jumat itu bukanlah malam yang istimewa, tetapi adalah malam yang sangat menakutkan. Maka kalau ada acara di malam Jumat, kesannya horor, penuh dengan mistis, hal-hal yang menakutkan, yang berkaitan dengan keadaan alam gaib. Padahal Lailatul Jumu'ah adalah malam yang sangat mulia. Bahkan hari Jumatnya pun juga adalah hari yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus shalah alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar." Perbanyaklah bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Maka biasanya di masjid kita yang kita cintai ini, di tiap malam Jumat diadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau tidak semua bisa menghadirinya, paling tidak ada yang mewakili kita di sini bersama-sama meminta kepada Allah syafaat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyimpan ada satu waktu yang dirahasiakan oleh Allah, yang dinamakan dengan istilah sa'atul ijabah. Waktu di mana saat itu ketika kita berdoa, pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan agar apa? Agar menjadikan tiap waktunya, dari awal masuknya Lailatul Jumu'ah sampai berakhirnya hari Jumu'ah, yaitu dengan berzikir, bersalawat, beribadah, bermunajat, memohon, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saat itu bertepatan dengan saatul ijabah. Ada yang bilang di malam Jumatnya, ada yang bilang seperti sekarang ini ba'da subuhnya, ada yang bilang nanti ketika siangan di waktu duhanya, bahkan ada yang bilang waktunya sangat sempit, yaitu di antara duduk 2 khutbah ketika imam duduk. Kemudian ada juga yang mengatakan sa'atul fatimiyah, yaitu ba'da asar di hari Jumatnya, yang digunakan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha saat itu khusus untuk beribadah dengan bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sigoh salawat apa yang bisa kita baca di tiap malam Jumat dan di hari Jumatnya? Bebas. Sigoh salawat apapun silahkan. Karena bacaan salawat
termasuk suatu amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman. Kadang kita salat kita enggak khusyuk, lagi salat mikirin yang lain. Begitupun juga pada saat kita ingin bersedekah, kadang sedekah kita tidak ikhlas karena ada niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang kita lakukan dari ibadah mungkin hanya karena ingin agar dipuji dan dilihat oleh banyak orang. Tetapi dua amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala walaupun dikerjakannya dengan ria, dikatakan begitu, walaupun dikerjakannya dengan ria hanya karena ingin dilihat, tapi kedua amalan itu pasti diijabah, pasti diterima oleh Allah, yaitu adalah bacaan istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar dan bacaan salawat, walaupun awalnya karena ingin dilihat, tetapi dengan didawamkan dan senantiasa dibacakan istighfar itu dan bacaan salawat itu, insya Allah ya, insya Allah akan mencapai keikhlasan di waktunya. Dua amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, yang harus selalu kita lakukan dan kita bacakan, yaitu istighfar dan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap syafaatnya, kita mengharapkan syafaatnya, kita mengharapkan pertolongannya, kita mengharap agar kita bisa dekat dengannya. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita nanti di akhirat, bagaimana keadaan kita setelah kematian, apa yang akan terjadi di alam kubur kita, dan bagaimana kehidupan kita setelah kehidupan itu semua rahasia Allah. Tetapi yang akan menolong dan yang akan membantu kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina najiduka?" Di mana kami bisa menemukanmu ya Rasulullah? Nanti kalau kita mencari kamu, kami mendapatkan engkau di mana? Ya, mendapatkan engkau di mana? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan mendapatkanku ketika nanti kalian dihisab. Kalian akan mendapatkanku ketika nanti kalian menyeberangi jembatan Sirat. Kalian akan mendapatkanku ketika nanti kalian berada di telaga Kautsar. Dan nanti kalian akan mendapatkanku ketika akan kalian masuk ke dalam surga. Ketika menyeberangi Sirat, Nabi SAW berdiri di depannya, melihat dan mengamati setiap di antara umatnya yang menyeberangi jembatan Sirat itu, sambil mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, yang maknanya, ya Allah selamatkanlah umatku ini, ya Allah selamatkanlah umatku ini, ya Allah selamatkanlah umatku ini. Kita sangat diharapkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Bahkan di suatu hari beliau menangis, beliau bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kemudian malaikat Jibril datang dan menghampirinya sambil berkata, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis? Kemudian beliau mengatakan, "Saya memikirkan bagaimana keadaan umat setelahku. Bagaimana keadaan umatku setelah kepergianku." Kemudian malaikat Jibril menyerahkan pemberitaan itu dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu akan segalanya, sampai turunlah firman-Nya, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Kelak nanti Allah akan berikan kepadamu segala apa yang kau minta sampai kau ridha. Sampai Nabi Muhammad senang, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas, apa yang diinginkannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat nanti kita berkumpul di padang mahsyar,
yaitu beliau saat itu sujud memohon pertolongan atau syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelamatkan umatnya. Saat itu umat sedang kebingungan kepada siapa mereka akan mendapatkan pertolongan, kepada siapa mereka bisa mengharapkan keselamatan. Berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam sebagai nenek moyangnya umat manusia, mengharap syafaat darinya. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Kemudian diarahkan untuk mendatangi Nabi Nuh, Abul Bashar Tsani, bapaknya manusia yang kedua, meminta syafaat kepadanya. Nabi Nuh pun juga mengatakan, nafsi, nafsi. Kemudian mereka datang kepada Nabi Allah Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, meminta syafaat kepadanya. Nabi Ibrahim pun mengatakan, nafsi, nafsi. Kemudian datang kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa. Kemudian keduanya hanya bisa mengatakan, nafsi, nafsi. Diarahkan kemudian untuk berjumpa dan mendatangi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, kenapa peristiwa ini disampaikan atau ada dalam riwayatnya, di mana umat itu berdatangan berbondong-bondong dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Musa dan Isa. Tujuannya untuk menunjukkan kepada kita semua tentang keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu kemudian Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pujian, dengan sebaik-baiknya pengagungan, sambil menangis di waktu sujudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai Rasulullah, mintalah kepadaku wahai Habibullah, ku berikan syafaat dan berikanlah syafaat kepada yang kau kehendaki. Maka saat itulah kemudian Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Saat itulah yang dinamakan syafaatul uzma, pertolongan yang besar yang pertama kali akan dirasakan oleh kita semua sebagai umat manusia. Karena di waktu itu gak ada yang bisa ngasih pertolongan. Sekalau para nabi dan rasul saja yang tadi kita sebutkan, mereka masing-masing mengatakan, nafsi, nafsi, aku gak bisa, yang ada aku sedang ngurus kita sendiri. Udah sekarang masing-masing aja, semuanya gak bisa, apalagi orang-orang biasa. Maka Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi ada manfaat harta yang kita punya, anak yang kita banggakan, saat itu sudah tidak lagi ada manfaatnya, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan dua hal, memberikan kenikmatan kepada kita dengan dua bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan yang satu lebih utama dari yang lainnya, yaitu apa? Ilmu dan rizki. Rizki pun ilmu pun adalah bagian dari rizki dari Allah. Tapi yang kita anggap rizki di sini adalah sesuatu material yang dimana dalam hidup ini sangat kita butuhkan untuk membantu ibadah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama pembahasan tentang ilmu sudah kita bahas pada materi pertemuan kita sebelumnya, yang intinya adalah orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maaf, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu ya di antara kalian. Orang-orang yang beriman, bagaimanapun keadaan mereka, apapun status sosialnya mereka, mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang tidak beriman. Sekalipun orang yang tidak beriman itu kaya raya, sekalipun orang yang tidak beriman itu punya jabatan, sekalipun orang yang tidak beriman itu mempunyai segalanya, tetap di sisi Allah orang yang beriman kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka orang-orang yang berilmu lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaira Sulaimanu, Nabi Sulaiman dikasih pilihan ma bainal ilm wal muluk wal mal. Diberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman, mau apa? Mau ilmu, kerajaan, atau harta? Yang diambil dan dipilih oleh Nabi Sulaiman ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu beserta kerajaan dan harta yang berlimpah kepadanya, sehingga Nabi Sulaiman menjadi seorang raja yang sangat kaya raya, sekaligus beliau sebagai seorang nabi yang diutus kepada umat semuanya di saat itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah yang menghabiskan waktunya untuk ilmu, untuk mengabdikan dirinya kepada ilmu atau ahli ilmu dan mencintai mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisa. Jadilah kalian orang yang berilmu, yang mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya. Itu makna orang yang berilmu. Kalau mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkannya, dia belum berilmu. Karena makna orang yang berilmu menjadikan hidupnya dengan ilmu. Kemudian yang kedua, au muta'allima, belum mencapai kepada tingkatan ulama, maka jadilah sebagai para santri atau talibul ilmi, seorang murid yang terus berusaha untuk menimba ilmu. Kemudian yang ketiga, nggak bisa juga menjadi seorang santri, jadilah pendengar setia akan ilmu. Seperti kita di sini, kita semuanya punya pekerjaan, kita semua sibuk dengan kehidupan kita, pencarian nafkahnya kita untuk menghidupkan keluarga kita. Tapi setiap ada kajian di masjid, insya Allah kita hadir, walau sekedar sebagai mustami' yang mendengarkannya. Itu sudah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa juga menjadi seorang mustami'an yang mendengarkan ilmu, paling tidak jadilah para pecinta ilmu, yang mencintai ilmu, yang mencintai ulama, yang mencintai para santri, yang mencintai setiap kelembagaan yang berkaitan dengan keilmuan agama. Wala takunu khamisa, jangan jadi orang yang kelima, yaitu apa? Yang membenci mereka semua, yang hatinya dengki dengan mereka semua, yang gak pernah senang dengan kehadiran mereka semua. Fatahliku, maka yang ada kalian akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua tentang urusan rezeki, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang ada di permukaan bumi ini yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala
melainkan Allah yang menjamin rizki mereka. Maka kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makamnya di kota Tarim, Hadramut, insyaallah, yang menyusun wiridan yang sangat luar biasa yang kita baca di tiap malamnya, yaitu bacaan Ratib Haddad. Beliau mengatakan, alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik fashtaghil bi rabbik walladzi alaik al-qadha taqaddam falzimis sukun la yakthur hammuk ma quddir yakun. Yang artinya, rizki yang ditetapkan oleh Allah untuk orang lain, bukan untuk kamu, gak akan sampai ke kamu. Dan yang dibagikan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu, maka akan kau menghasilkannya, engkau akan mendapatkannya. Maka sibukkanlah dirimu untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala apa yang diwajibkannya kepadamu laksanakanlah. Karena qada, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala telah tercatat sejak dahulu. Maka janganlah kalian banyak berkeluh kesah, ya, karena yang ditakdirkan pasti itu yang akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi.